Sekitar 3,4 juta orang di Indonesia merupakan pecandu narkoba. Data dari BNN tahun 2019 menyebutkan bahwa angka kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada pelajar dan mahasiswa cukup tinggi, yaitu sekitar 2,3 juta kasus. Wow, pelajar dan mahasiswa yang seharusnya berprestasi seperti mereka harus terjebak dalam dunia gelap penyalahgunaan obat terlarang atau nafsa yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam video ini, saya, Dr. Kristiana Siahaan, spesialis kedokteran jiwa, akan bercerita bahwa penyalahgunaan obat merupakan permasalahan yang serius yang mengancam kesehatan. Nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah setiap bahan kimia atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi susunan saraf pusat, yang dapat mengakibatkan munculnya gejala fisik dan psikologis. Lalu apa saja yang dimaksud dengan penyalahgunaan nafsa atau ketergantungan? Penyalahgunaan yaitu penggunaan nafsa tanpa indikasi yang dapat menimbulkan harmful effect yang berdampak pada kehidupan pribadi seseorang. Adiksi atau ketergantungan yaitu suatu kondisi di mana seseorang mengalami situasi toleransi, kondisi putus zat, menggunakan dosis nafsa lebih dari yang diinginkan. Penyalahgunaan obat terlarang tidak terjadi begitu saja. Faktor emosional, lingkungan, serta faktor genetik merupakan faktor yang berperan bagi seseorang menjadi pecandu obat. Faktor risiko emosional atau psikologis salah satunya adalah kepribadian atau tumbuh kembang atau riwayat gangguan perilaku pada masa anak dan remaja merupakan faktor risiko untuk berkembangnya perilaku penyalahgunaan zat. Faktor yang kedua yaitu lingkungan atau sosial seperti merokok atau adanya penyalahgunaan zat di antara anggota keluarga dekat, situasi keluarga yang tidak stabil, kegagalan dalam bidang akademis juga merupakan faktor risiko penyalahgunaan obat terlarang yang berasal dari lingkungan. Faktor yang ketiga adalah faktor genetik dan fisiologis. Pengaruh genetik berkontribusi pada perkembangan gangguan penggunaan nafsa. Faktor genetik berkontribusi sekitar 30-80% dalam resiko gangguan penggunaan nafsa. Adiksi atau ketergantungan obat memiliki gejala awal yang dapat dirasakan atau diamati. Gangguan adiksi bersifat kronis dan dapat diamati oleh orang di sekitarnya, seperti adanya perubahan emosi dan perilaku. Kondisi adiksi juga memiliki kemungkinan kekambuhan yang sangat tinggi, ditandai dengan adanya gejala seperti adanya keinginan yang kuat atau perilaku kompulsif dalam menggunakan nafsa, kehilangan kontrol dalam menggunakan nafsa, serta timbulnya keadaan emosi yang negatif ketika tidak menggunakan nafsa. Ketiga, timbulnya keadaan putus nafsa secara fisiologis ketika penghentian penggunaan atau pengurangan nafsa. Yang keempat, adanya bukti toleransi berupa peningkatan dosis nafsa yang digunakan untuk memperoleh efek yang sama yang biasanya diperoleh dengan dosis yang lebih rendah. Yang kelima, secara progresif mengabaikan alternatif kesenangan lainnya karena penggunaan nafsa. Dan yang keenam, meneruskan penggunaan nafsa meskipun sudah menyadari dan memahami konsekuensi yang merugikan akibat penggunaan nafsa. Pengobatan pada kecanduan nafsa tidak pernah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan tahapan-tahapan dan proses tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan juga perlu niat dan konsistensi dari pasien ketergantungan obat. Pendampingan profesional merupakan hal yang penting dalam pengobatan kecanduan nafsa. Sasaran terapi adiksi nafsa adalah abstinensia, mengurangi penggunaan nafsa secara bertahap sampai abstinensia total. Hasil yang diharapkan adalah penghentian total dari penggunaan nafsa. Jika abstinensia belum dapat dicapai, pengobatan dilakukan secara bertahap dengan tujuan mengurangi frekuensi dan keparahan relapse. Selain itu, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam terapi untuk menghentikan penggunaan nafsa adalah pemberian psikoterapi untuk memotivasi penghentian penggunaan nafsa,
memperbaiki hubungan dengan orang lain, mengurangi impulsivitas, dan mengembangkan keterampilan sosial. Mencegah lebih baik daripada mengobati untuk mewujudkan harapan dan masa depan yang baik bagi mereka. Melakukan promosi kesehatan dan edukasi bagaimana mencegah adiksi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dampak dari penggunaan nafsa, meningkatkan keterampilan seseorang agar dapat menolak pengaruh sosial untuk menggunakan nafsa dengan menyadari bahwa penggunaan nafsa hanya akan memberikan kesenangan untuk sesaat dan akan segera menimbulkan masalah di kemudian waktu. Selain itu, meningkatkan pengembangan diri agar dapat mencari metode yang tepat untuk mengatasi stres dan juga mengembangkan dukungan sosial dengan meningkatkan peran dari orang tua dan keluarga sebagai support system dan pengawasan. Katakan tidak pada narkoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.